Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Kata terakhir dari Tuhan Yesus saat dia disalibkan adalah sudah selesai. Apa makna sudah selesai? Sudah selesai artinya dia sudah menyelesaikan tugas yang dikatakan oleh Bapaknya untuk dia lakukan, dia sempurnakan di dunia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, sudah selesai. Berarti juga bahwa memang hidup dia sebagai manusia yang istilahnya fana itu selesai sudah. Dilanjutkan dengan kenaikan kelas, yakni memasuki babak baru, yakni dunia keabadian. Dia sebagai sang firman tidak mati, tetapi kemanusiaannya yang selesai. Ini makna kedua. Lalu makna ketiga, dia menyelesaikannya tidak langsung meninggalkan begitu saja, tetapi dengan tikaman dari prajurit, dan dia mengeluarkan darah dan air, mempunyai makna bahwa dia mewariskan kepada dunia ini darah dan air. Darah adalah hal yang membuat kehidupan ini itu bisa terjadi. Kalau orang kehilangan darah, orang itu mati. Dan itu darah adalah hal yang membuat orang hidup. Lalu air yang dikeluarkan dari tubuh Tuhan mempunyai makna bahwa air adalah kekuatan orang ini untuk hidup. Ibu, Bapak butuh air juga untuk supaya kita kuat. Pelari maraton butuh air supaya dia bisa menyelesaikan 42 km. Berarti mengandung kekuatan untuk hidup. Berarti Tuhan mewariskan sesuatu yang bisa menghidupkan, hal yang penting untuk hidup, dan yang kedua kekuatan untuk hidup. Tidak kepada murid-muridnya, tetapi kepada dunia, kepada bumi. Karena air itu mengalir ke atas bumi. Berarti itu untuk semua orang yang percaya kepadanya. Namun kita bisa melihat dalam adegan tadi macam-macam kualitas para murid. Murid yang pertama kita tahu yang disebutkan, yakni Yudas Iskariot. Dia menjadi murid Tuhan tetapi mempunyai rencana sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia punya rencana sendiri, yakni apa? Yakni dia ingin kemakmuran untuk hidupnya. Maka dia menjual Yesus, mengkhianati Tuhan. Ini murid yang pertama. Murid yang kedua kita bisa melihat Petrus. Dia percaya, namun dia takut untuk mengungkapkan kepercayaannya, sehingga dia menyangkal Tuhan. Tetapi tidak lama kemudian dia bertobat dan berani untuk memberikan hidupnya. Ini kualitas murid yang kedua. Yang ketiga adalah murid yang dikasih oleh Tuhan. Dia satu-satunya murid Tuhan yang berani untuk mendekati salib Tuhan. Yohanes disebut murid yang terkasih karena kata Yohanes adalah Yahweh yang mengasihi. Yang ditunjuk adalah Yohanes. Dia konsekuen, menanggung tanggung jawab untuk menghidupi Bunda Tuhan, yakni Maria. Dia memberikan diri dengan tanggung jawab tersendiri, konsekuensi. Lalu murid berikutnya adalah murid yang tersembunyi. Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Mereka mengaku murid, tapi pada saat Tuhannya itu membutuhkan kehadirannya, dia hadir.
Yusuf Arimatea yang tidak pernah disebutkan dalam Injil kecuali pada saat kematian Tuhan ini, dia memperlihatkan bahwa gurunya butuh, baru dia hadir. Dia tidak membutuhkan pujian dari yang lain. Dia tidak membutuhkan panggung untuk tampil, tetapi dia maunya empati. Yusuf dari Arimatea dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dia minta kepada Pilatus untuk menguburkan Tuhan. Nikodemus membawa perlengkapan untuk upacara penguburan Tuhan. Kita bisa melihat Nikodemus, Yusuf. Nah, sekarang kita bisa berpotret. Kita siapa? Ataukah malah kita adalah justru orang-orang yang mempolitisir agama untuk membinasakan orang yang benar, yakni imam-imam kepala pada waktu itu dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka mempolitisir bahwa katanya Yesus itu menghujat Allah, maka dia layak mati. Dan dia bisa mempengaruhi pemerintah pada waktu itu, yakni Pontius Pilatus. Kelompok kecil, tetapi karena suaranya selalu digemborkan keras, sehingga orang percaya dengan omongan ini, sehingga agama bisa dipolitisir untuk membinasakan orang yang benar, yakni Tuhan. Apakah kita termasuk itu? Mempolitisir untuk membinasakan orang lain demi membenarkan dirinya sendiri? Ini potret yang lain. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kita bisa mencoba untuk belajar dari peristiwa kematian Tuhan ini. Kita mau apa? Kalau seandainya kita ini belum ada di jalan yang benar, tapi paling tidak jangan sampai kita menjadi Yudas Iskariot. Kenapa? Karena dia sudah mengklaim diri sebagai rasul, murid Tuhan, tetapi karena mempunyai kepentingan sendiri, justru kepentingan sendiri ini bisa dimasuki oleh kekuatan maut atau iblis atau setan, sehingga dia bisa membelok dan membinasakan sang sumber kebenaran. Demikian juga dengan diri kita. Kalau kita membelokkan apa yang menjadi rencana Tuhan, setan bisa masuk dalam diri kita tanpa kita sadari dan memberikan kesempatan untuk kita mengalami kematian, karena Yudas Iskariot memilih mengalami kematian itu karena dia mempunyai kepentingan sendiri. Maka ibu bapak, kita sebagai pengikut Tuhan, orang Katolik, diharapkan mampu untuk memenuhi, mewujudkan rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu apa? Kita mencoba untuk mengenali siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Sabda apa yang kita terima di dalam kehidupan ini. Saya percaya dan saya yakin bahwa panjenengan semua adalah orang yang setia untuk mendengarkan dan mencoba untuk bisa melakukan itu dengan baik. Selamat merenungkan.